kata orang, saya itu orangnya meledak-ledak, temperamental, tapi tampang kriminal, tapi Bapak Toto Haryono, Koordinator penyelesaian sengketa. sengketa Bawaslu Jawa Timur. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Bapak Aziz. Bapak Toto ini adalah salah seorang komisioner Bawaslu Jawa Timur yang paling bijak karena usianya paling tua di antara yang lain, tanda petik. Sudah punya banyak pengalaman ya, Pak, dari sejak jadi KPU, Bawaslu, dari sejak zaman ad hoc sampai sekarang di Bawaslu Provinsi. Ini habis ini masih mau kemana lagi nih, Pak? Apa ingin ke DKPP atau kemana ini kok sudah semua pengalaman dilampaui ini? Kalau saya merasa pengalaman saya ini masih kurang. Wah, sebanyak ini masih kurang. Saya masih kurang dan saya masih belum apa-apa itu loh. Bahwa keinginan, manusia itu keinginannya tak terbatas. Tapi nanti Tuhan yang menentukan. Tentu saya juga kepingin dong dalam kerangka nafsu manusiawi dalam tanda petik ke Bawaslu RI, ke DKPP. Karena ya orang dalam itu harus something to it. Wah, luar biasa. Berarti dari Malang kemudian Bawaslu Provinsi ada keinginan ke Bawaslu RI. Saya ingat kalau tidak salah itu kata-kata saya itu, hidup adalah bergerak. Barang siapa yang tidak bergerak maka dia akan tergerus oleh alam. Saya ingin terus bergerak itu. Wah, Movement. Bergerak itu. Apa yang bikin betah di dunia penyelenggara, Pak? Bukan betah di dunia penyelenggara. Ini dunia yang paling mungkin bisa saya lakukan karena saya dulu itu wartawan. Lalu di penyelenggara ini kan amanat reformasi. Jadi penyelenggara tuntutan reformasi salah satu adalah pemilu yang adil, jujur dan adil. Karena di masa Orde Baru pemilunya nggak jujur dan nggak adil. Dalam tanda petik ini bukan fitnah karena literasi menyatakan demikian. Lalu reformasi yang sudah mengorbankan begitu banyak darah mahasiswa mengamanatkan salah satunya adalah pemilu yang jujur dan adil. Lalu dari sisi pekerjaan pengawas pemilu hampir sama dengan pekerjaan wartawan. Iya. Kenapa kok berhenti jadi wartawan kalau sama, Pak? Artinya sama itu pengalamannya baru, tantangannya baru, tapi dalam spektrum yang sama. Sama-sama mengawasi, sama-sama karena Pulitzer menyatakan seorang jurnalis adalah berpihak kepada yang papah, kepada yang lemah. Demikian juga pengawas pemilu harus berpihak pada keadilan itu sendiri. Dan ini sama dan sebangun. Maka dunianya hampir sama dan dunia ini kalau anak milenial itu ngomong apa? Passion. Kayaknya itu sesuai pas. Yang kata orang, saya itu orangnya meledak-ledak, temperamental, tapi tampang kriminal tapi berarti lembut. Itu sebenarnya memang aneh, Pak, meledak-ledak begitu ya, Pak ya. Saya merasa tidak meledak-ledak, tapi orang yang melihat itu meledak-ledak, padahal saya merasa saya ini orangnya santun, sering senyum. Sekarang sudah sering ke musola. Sering ibadah begitu ya, Pak. Ini apa karena memang mengidolakan Soekarno atau memang karena ada genetik lain kemudian Bapak yang dikenal meledak-ledak ini? Tidak bisa dipungkiri saya ini anak tentara memang. Anak tentara. Saya lahir di asrama, besar di asrama, tapi saya bukan tentara. Saya ini tapi anti-militerisme. Saya tidak suka militerisme. Kenapa? Saya suka militer. Soldier, prajurit tidak pernah mati. Itu saya suka. Tapi isme ini yang tidak suka. Kenapa, Pak? Karena isme begitu militerisme itu otoritarian. Ini bukan rakyat tidak bisa, Pak, otoritarian, Pak. Ini demokrasi. Pancasila itu mengamatkan demokrasi sebagai pilihan ketatanegaraan yang paling mungkin bisa. Demokrasi ya, Pak? Demokrasi. Filsuf ketatanegaraan dunia itu, langit-langit kognitifnya itu baru sampai pada
Mana yang terbaik dari sistem ketatanegaraan? Demokrasi. Kerajaan sudah dicoba, zaman Hitler sudah, militer sudah bergerak. Ternyata Orde Baru dikuasai militer. Iya. Yang terjadi apa? KKN, korupsi, kolis, lalu penghambatan, penghentian terhadap kebebasan berpendapat. Lahirlah reformasi. Sepertinya bayangan-bayangan kengerian terhadap militer masih terbayang jelas ya di Pak Toto ya, bahwa militerisme itu berbahaya ya bagi kedaulatan rakyat, kira-kira begitu ya Pak ya. Ya tidak boleh memang, harus boleh. kita lawan itu. Karena reformasi lahirnya itu. Orde Baru itu penguasaan dominasi militer dan birokrasi. Tapi baru-baru ini nih Pak, ada informasi bahwa penerapan atau ada arahan dari Presiden, ada penerapan protokol kesehatan itu juga melibatkan militer loh Pak. Melibatkan tentara. Gimana Pak menurut Pak Toto di pandangannya? Itu yang pada satu titik sebenarnya, ini kalau ini disalahgunakan, kita perlu bantuan tentara. Tapi tentara yang dalam komando sipil, politis itu harus sipil Pak. Nggak bisa penguasa pimpinan tertinggi militer itu namanya fasisme. Fasisme. Boleh dia meminta, tapi dalam tetap tongkat komando tertinggi adalah demokrasi. Siap. Boleh protokol itu memang tugasnya dia mendisiplinkan. Iya. Tapi kebijakan sana bukan dari militer. Itu yang tidak boleh. Mau kita setback lagi kembali ke zaman Orde Baru. Berarti menggunakan tentara dalam rangka untuk mengefektifkan masyarakat dalam protokol kesehatan bukan bagian dari militerisme menurut Pak Toto ini ya? Tentara, polisi itu kan alat, sama dengan birokrasi itu. Iya. Alat itu. Ya gunakan dia sebagai alat. Gitu loh. Alat aparatus negara, alat. Tapi kalau alat ini beri kekuasaan yang menindas Pak. Ada Gium. Barang siapa yang bersenjata dan bersepatu las berseragam wajib kita kritisi. Kalau enggak, bahaya Pak. Orang marah kalau punya pistol, marah langsung nembak mati Pak. Tapi kalau enggak punya pistol, marah paling ngaplok. Kembali kepada persoalan pilkada ya Pak Toto. Gimana menurut Pak Toto? Karena Pak Toto sepertinya tidak mau kemudian militer ini berkuasa lagi ya Pak ya. Ada berapa oknum militer yang alumni dari kesatuan masing-masing itu yang hari ini mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Apakah itu bagian daripada mengulang masa lalu tentang militerisme atau bagian daripada demokrasi yang membebaskan setiap warga untuk tampil ke publik? Itu gimana, demokrasi. Sepanjang tentara militer itu sangat isme. Jadi isme itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang berseragam tentara itu sendiri dalam tanda petik ya. Saya tidak menyebutnya. Contohnya berseragam dulu zamannya Orde Baru angkatan bersenjata, angkatan darat yang berkuasa dalam tanda petik. Sekarang ini isme itu bukan pada orang tapi ada sistem. Saya ini sipil. Murni sipil, tapi perilaku saya, otak saya adalah militerisme. Menindas, tidak memberi kesempatan. Kekuasaannya otoriter, itu militerisme. Isme itu faham. Ini yang tidak boleh. Tidak. Pak polisi tidak boleh jadi presiden, boleh. Pak tentara, boleh. Tapi mental ismenya harus dirubah, bukan isme militerisme. Bukan pada orangnya, tapi pada ismenya ya Pak. Ismenya yang kita. Maka saya ini anak tentara, saya anak militer. Saya bangga jadi anaknya tentara, saya bangga jadi anaknya militer. Tapi saya tidak suka ismenya. Ismenya terhadap demokrasi, kira-kira begitu ya Pak. Suka. Karena literasi membuktikan. Begitu ini isme militerisme, Machiavelli, Hitler. Di negara komunis sana. Itu militer, revolusi 29 tentara, militer. Iya. Semuanya. Bapak tidak suka terhadap ismenya ya Pak. Tetapi pasca reformasi ini kalau kita melihat setelah sipil ini bisa berdaulat dan memimpin misalkan, apakah ini sudah menjawab bahwa ini demokrasi yang sesungguhnya atau sipil belum mampu untuk menjalankan negara ini Pak? Demokrasi itu adalah tatanan yang paling mungkin. Demokrasi adalah sesuatu parameter. Sampai sejauh mana yang demokratis itu, maka urutannya adalah parameternya.
Apa itu, Pak? Banyak parameter demokrasi. Pers, kebebasan berpendapat, birokrasi yang pada positioning, militer yang pada tempat. Nah, parameter-parameter negara demokrasi ini, itu parameternya. Kapan sampai tidak akan pernah selesai demokratisasi itu sampai meruntuhnya kiamat dan ditemukanlah sistem ketatanegaraan yang baru. Ini perjuangan menuju ke sana. Iya. Jadi tidak pernah berhenti sama dengan negara adil dan makmur. Ya apa negara adil dan makmur? Negara adil dan makmur itu lalu terminologinya Soekarno gemari paloh jinawi. Loh, Jinawi. Kembali ke Soekarno ini. Nah, karena saya pecinta beliau, karena orang luar biasa. Kenapa, Pak, mencintai Soekarno? Saya bangga dengan Bung Karno karena beliau suka atau tidak suka sudah tercap bahwa beliau adalah proklamator. Saya belum bisa seandainya saya sejaman dengan beliau, mungkin saya jadi pengkhianatnya, bukan jadi pahlawannya. Kenapa kok bisa jadi pengkhianat, Pak? Begitu kuat tantangannya itu loh. Tapi Bung Karno bisa bertahan seperti itu, hormat saya. Dan akan saya teruskan cita-citanya sebagai seorang Pancasilais. Zaman Soekarno itu paling enak. Kenapa, Pak? Pancasila itu bukan ideologi kelompok, bukan ideologi partai. Dia itu ideologi negara. Makanya itu PN itu ideologinya bukan ideologi Pancasila, Pak. Ideologinya Marxisme. PNI. Salah satu partai ya. Salah satu partai. Kamu mau ideologi Islam silakan. Dalam asas perjuangan. Soal komunisme dilarang sekarang itu karena ada cacat politik. Tapi zaman Soekarno, loh, kamu mau jadi komunis silakan karena yang jadi petan Malaka itu adalah Komintern, nasional. Pahlawan nasional, Pak, belum dicabut. Iya, betul. Tapi komunis, orang yang berbasis agama, berbasis Marxisme, silakan. Tapi itu ideologi organisasi. Tapi begitu ngomong soal negara, jangan ngomong Islam. Ya, jangan ngomong soal komunis, nggak boleh Pancasila. Betul. Jadi ideologi negara, filternya. Setiap jengkal tanah ini adalah bumi isinya 33 ini, pasal 33 adalah milik negara. Segala dikelola oleh publik itu milik negara, tidak boleh dikuasai oleh kelompok yang beradegium berasaskan komunis, kapitalis. Nggak boleh, Pak. Pak Toto mengidolakan Soekarno, kemudian tadi juga banyak menjelaskan Pancasila. Kira-kira menurut Pak Toto hari ini yang sebagai penyelenggara pemilu sudah sejauh mana implementasi kecintaan atau nilai Soekarno itu yang Bapak Toto implementasikan di dunia penyelenggaraan pemilu nih, Pak? Dalam setiap langkah ucapan pikiran saya, saya akan selalu berpijak pada hukum-hukum ketuhanan. Wah, dan hukum ketuhanan itu tidak pernah menyimpang dari ajaran Soekarno, ajaran Marxisme, ajaran Pancasila. Saya tidak temukan penyimpangannya. Saya ini orang Islam. Iya. Dalam kerangka saya adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Sering sholat ke musola juga, Bapak. Sering Islam itu agamamu, agamaku. Islam itu apa? Berlomba-lomba menuju kebenaran. Mana yang bertentangan dengan Pancasila? Tapi ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Pancasila untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Siapa itu, Pak? Loh, tidak perlu saya sebut. Kita merasakan. Jadi kita akan melawan siapapun yang mengatasnamakan agama untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Itu yang kita lawan. Bukan orangnya, bukan organisasi, tata cara perilakunya. Ada yang menggunakan Islam, ada yang menggunakan Pancasila. Masih ada berarti yang... Masih ada. Kalau yang gunakan Islam nanti PKI dikit-dikit komunis. Mana sih kode komunis itu? Komunis kan jargon lama itu. Iya. Sejarah sudah membuktikan komunis sudah tewas. Tapi hantunya yang selalu dihidupkan, Pak. Apalagi kan zaman pilkada sekarang nih. Kira-kira ada nggak kemungkinan isu komunisme SARA itu di pilkada? Orang yang biasa ngomong teriak-teriak. Komunis itu apa salah satu PKI itu? Orang ngomong PKI. PKI itu suka adu domba. PKI itu suka menebarkan hal-hal yang tidak perlu. Orang yang suka menuduh-nuduh artinya perilakunya dia perilaku PKI. Iya. Walaupun dia mungkin berseragam agama, tapi PKI.
Iya, kata seorang teman kan kalau ingin jadi orang jelek hanya dua, Pak. Bisa dituduh kafir atau yang kedua dituduh Anda PKI sudah jadi jelek. Atau yang ketiga Anda dituduh positif COVID. Sudah dijauhi oleh orang-orang. Nah, makanya Nggak, kira-kira kemungkinan ada politisi SARA atau penggunaan agama, suku, isu komunisme ada nggak? Atau ada cara untuk meredam itu di Jawa Timur terutama nih, Pak? ada Bawaslu. Insya Allah sepanjang ada Bawaslu, hal-hal yang menggunakan SARA kita lawan. Mm-mm. Karena tagline kita itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salah satunya dalam kaidah hukum kampanye itu tidak boleh menggunakan suku, ras, dan agama. Baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui medsos. Ini yang kita lawan. Apa parameternya? Yaitu adalah kebenaran, kebaikan menurut hukum-hukum positif. Berarti Bawaslu akan mampu ya untuk mencoba untuk meredam isu ini tidak terjadi di Jawa Timur, karena sumbu-sumbunya tentang komunisme misalkan, Pak. Komunisme itu kan meletus di Jawa Timur juga ya, Pak. Salah satunya ya di Madiun ya. Terus kita juga ideologi-ideologi lain misalkan juga banyak rakitannya kuatnya di Jawa Timur. Kira-kira nggak ada potensi untuk berbenturan atau menimbulkan masalah nih di pilkada? Itu seperti yang diomongkan Pak Haji. Komunis itu, Partai Komunis Indonesia itu, saya ini lahir tahun 67. Jadi soal apakah kamu tahu PKI? Kamu nggak tahu. Satu tahu cerita bahwa PKI itu bajingan. Oh iya, saya tahu itu dulu. Iya. Saya aja nggak tahu ideologi komunis itu apa. Nggak tahu saya, tapi saya baca. Saya baca Madilog itu. Memang nggak mungkin komunis itu bisa hidup di Indonesia itu. Loh, kalau nalar kita Pancasila, kata Bung Karno, kita itu berketuhanan. Nggak mungkin komunis itu. Kalau ada itu nggak berkembang pasti. Bahwa orang-orang komunis pernah berjuang melawan Belanda, oh iya, wajib kita akui pahlawan itu. Tapi kalau ideologi komunis mau hidup di Republik Indonesia yang kita cintai, ya nggak mungkin loh. Kita itu Pancasila percaya kepada Tuhan yang Maha Esa kok. Artinya apa? Kita percaya pada Tuhan yang tidak tampak, surga yang tidak tampak, neraka yang tidak tampak, tapi kita yakini kebenarannya. Lalu berhadapan dengan komunis yang materialisme, bahwa ukurannya itu sesuatu yang bisa diserap oleh panca indera, yang nggak ketemu bom, nggak mungkin hidup ya, Pak ya? Ya nggak mungkin lah. Makanya orang saya itu ngakak kadang-kadang. Saya itu usia 53 tahun, lahir 67, saya ikut terlibat aktif reformasi. Itu PKI bangkit kembali. Saya, orang ini dari mana? Terus parameter PKI itu apa? Iya, Pak. Orang yang berjuang untuk rakyat masa PKI. Iya, betul. Islam itu memperjuangkan sosialisme. Abu Dhar itu sangat sederhana hidupnya. Apakah itu komunis? Oh, gila apa kamu? Iya. Bukan itu. Bapak mengidolakan Soekarno, tapi dari tadi muncul kayak Teram Saidina Ali, Abu Dhar, semacamnya. Apa ada tokoh agama lain atau tokoh lain yang Bapak idolakan selain Soekarno? Wah, Soekarno itu seorang religius, Bang. Betul. Iya, dalam literaturnya itu. Dia itu seorang religius sejati. Seorang penganut ajaran Islam yang sungguh-sungguh dan dilakukan dalam apa? Buktinya apa? Maka saya tadi katakan di awal, kalau dia bukan seorang religius, bukan seorang spiritualis, maka tidak mungkin dia bisa menjadi proklamator. Saya ini belum tentu kalau sejaman dengan beliau menjadi di barisan beliau. Bisa-bisa tadi jadi pengkhianat dengan mental saya yang buruk ini. Karena itu saya tidak sejaman dengan beliau. Nilai-nilai yang ada pada beliau, maka saya ingin, nilai-nilai seorang spiritualisme, seorang religiositas, seorang muslim sejati itu ada pada Soekarno dalam segala keterbatasan sebagai manusia. Oh, enggak mungkin kalau Soekarno enggak ada keterbatasan, ya nabi dia, rasul dia. Oh, dia ini manusia yang punya kelebihan. Dan saya salah satu selain yang tertinggi adalah Rasul Muhammad SAW. Oh, itu sudah enggak terbantahkan. Ini panutan sebagai seorang di atas segala-galanya di dunia ini, manusia terbaik adalah Muhammad Rasulullah. Begitu, Bung. Selama ini pertanyaan yang selain Soekarno ya, Pak ya.
selama jadi penyelenggara begitu lama ya Pak Toto ya, terus jadi wartawan juga, mengamati dunia politik atau pilkada di Jawa Timur, ada nggak peristiwa-peristiwa penting yang Bapak alami yang mungkin bagi generasi hari ini perlu diungkap dan bisa jadi nilai? Saya itu hukum tertinggi itu apa? Orang-orang yang saya anggap peristiwa-peristiwa penting adalah satu adalah peristiwa-peristiwa yang saya anggap paling berani di dunia ini apa? Kalau orang itu berani menentang hukum Tuhan. Wah, itu orang yang paling berani saat dunia itu. Dan sangat penting untuk diamati. Yang kedua, orang-orang yang berani melanggar peraturan hukum positif. Wah, itu orang yang sangat luar biasa. Artinya luar biasa dalam tanda kutip tidak betul. Itu peristiwa-peristiwa penting. Setiap pelanggaran itu penting. Kok iso manusia wani melanggar hukum Tuhan itu? Kok bisa orang itu berani melanggar hukum positif tuh? Gila ini orang ini. Nekat. Itu saya tuh. Waduh. So di penyelenggara misalkan Pak Toto pernah nangani kasus apa yang paling berat? Semua kasus sama beratnya. Tidak ada kasus ringan di penyelenggara itu. Karena kebetulan kita ini di divisi HPP tentu ada pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, ada permohonan sengketa, semuanya kita tangani dengan bobot yang sama. Tidak ada lebih ringan, semuanya sama karena kita harus betul-betul fokus terhadap pelanggaran dan penanganan, outputnya keputusan yang memenuhi rasa keadilan. Karena kita pertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan itu di depan Tuhan dan hukum positif. Tahapan pilkada kan sudah mulai nih Pak, sekarang sudah selesai coklit dan sudah mau ke kampanye dan semacamnya. Ini kan berapa bulan ke depan ini kan kampanye kan akan lebih berat lagi kan, potensi pelanggaran atau potensi sengketanya. Di mana Pak Toto melihat potensi itu hari ini? Kita berharap ada kesadaran masyarakat dan peserta pemilu tentang undang-undang dan peraturan karena semakin dewasa. Iya. Tapi kalau toh bahwa manusia itu punya deviasi untuk melakukan deviasi penyimpangan, maka itu perlu ada pengawas pemilihan umum. Dan kami berdiri di jajaran pengawas ini untuk apa? Untuk mengawal, menjadi sahabat, teman, peserta pemilu untuk menjadi pemimpin yang diamanai. Jadi temannya, sahabatnya. Kenapa? Mengingatkan beliau-beliau yang mau mencalonkan peserta pemilu itu untuk apa? Untuk tidak melakukan pelanggaran. Jadi kita ini bukan lawannya, tapi kita adalah teman, mitra dalam berdemokrasi, dalam posisi yang berbeda. Iya. Selama jadi penyelenggara misalkan ya Pak ya, ingin tanya godaannya apa sih Pak? Godaan yang paling berat nih dihadapi oleh penyelenggara nih? Godaan semua tentu saya anggap setiap sesuatu yang menjauhkan saya dari peraturan dan aturan itu adalah godaan. Bisa rasa malas, bisa malas membaca, bisa karena banyak macam, sehingga apa? Saya tidak fokus lagi terhadap penegakan peraturan dan aturan karena saya ini dibayar oleh negara untuk menegakkan aturan-peraturan pemilu. Nah, semua godaan itu yang kira-kira menjauhkan saya dari situ, baik ancaman, hadiah maupun itu sama-sama bagi saya. Banyak sekali ya tantangannya. Sudah berapa 20 tahun ya? Lebih 20 tahun Bapak ya? Saya mulai tahun 2000 belum lah. 2003. 2003 hampir 20 tahun Bapak. Masih 2003 sudah 17 tahun. Iya, 17 tahun. Saya 2003 masih jadi anak SMA sepertinya. Karena dulu itu masih ada unsur-unsur. Oh, dulu unsur. Bapak dulu unsur dari? Unsur pers, dari unsur wartawan, dari pengawas unsur wartawan. Setelah itu 2009 saya KPU Kabupaten Malang. Dari unsur apa, Pak? Kalau di KPU tidak ada unsur. Oh, tidak ada unsur ya. Yang ada itu di Bawaslu. Panwas. Panwas. Masih ad hoc. Dulu itu masih kalau ada pemilihan, ada Panwasnya, kalau nggak ada ya selesai. dibubarkan. ad hoc. Tapi sungguh-sungguh jangan sampai ada. Kayak kemarin
reformasi di korupsi itu kalimat bagus di Jakarta itu ada spanduk tuh. Reformasi Di korupsi. di Jawa Timur juga banyak sebenarnya itu Pak, mahasiswa yang turun jalan itu Pak. Reformasi di korupsi itu ya, karena memang hashtag ya. banyak hal yang ternyata korupsi juga masih banyak. Tuntutan disintegrasi Masih banyak. Aduh, ternyata memang benar kata Bung Karno, tidak ada perjuangan yang selesai. Sampai mati kita terus berjuang menegakkan negara yang adil dan makmur itu. Iya. Melawan kapitalisme. Soekarno, siapa musuh kita itu? Neokolonialisme, neoimperialisme. Yang kalau dulu yang datang orangnya, sekarang modalnya. Iya, betul. Modalnya sudah datang lagi, sekarang apa? Pikirannya. Jadi saya menyitir hegemoni intelektual. Itu kalimatnya dari Pak Daniel Sparingga waktu saya diskusi dulu. Itu sangat Yang dirasuki pikirannya ya, Pak. Yang dirusak pikirannya. Pikirannya hegemonik. Jadi kapitalisme sudah kepada pelaku dan itu sudah masuk lewat HP. Jadi ya kita memang harus bertarung ini. Setiap saat kita bertarung tuh. Jadi tantangannya lebih berat juga hari ini ya Pak, karena kan sudah masuk ke HP, masuk ke pikiran, dan itu seberapa bahaya terhadap pilkada atau demokrasi di Jawa Timur menurut Makanya Pak? Soekarno pernah bilang, perjuanganku itu lebih gampang, kata Soekarno, karena musuhnya terlihat. Nanti perjuangan lebih sulit karena musuhnya tidak terlihat. Dan itu Soekarno memang dahsyat. Itu tidak hanya musuh ideologis dalam terminologi ketatanegaraan dan ekonomi, kapitalisme, sosialisme, tapi juga dalam kesehatan. Sekarang kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Iya Pak, betul Pak. Bentar-bentar harus pakai masker, cuci tangan. COVID-19 ini musuh yang tidak terlihat, tapi menghantui kita. Bisa menggerakkan, yang resesi itu tidak hanya Republik Indonesia Pak, Amerika tumbang. Dunia dalam ancaman resesi ya Pak. Kabarnya terbaru Inggris nih, kemarin sudah resesi nih. Itu luar biasa, musuh yang tidak terlihat. Dan itu 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan musuh yang paling berat itu musuh melawan hawa nafsumu. Wah, ini sudah agama-agama rohani. Artinya apa? Kan dulu ada salah satu hasil zaman akhir zaman banyak orang mengenal, kalau kamu melempar tombak di masjid, itu yang tertancap adalah orang munafik. Artinya di masjid itu kita akan lempar tombak, berarti yang banyak para munafikun di masjid. Dan sekarang dibalik, COVID ini membuka, iya ya sekarang tuh orang mau beribadah dibatasi 2 meter, 1 meter, sehingga setan bergentayangan di sela-sela kita. Jadi orang tidak lagi beribadah secara verbal, tapi ditantang oleh Tuhan, rekon gak nang masjid, masihkah kamu beribadah kepadaku? Iya Pak. Kalau kamu nggak terlihat di masjid, masihkah kamu menyembahku? Ini memang luar biasa Tuhan ini. Menantang kita untuk beribadah dalam sunyi, kira-kira sunyi dan tidak dipertontonkan ke publik, kira-kira begitu ya Pak ya. Daripada kita ini dilempar tombak dan tertancap kepada diri kita. Orang munafik lah kita berarti. Iya kan? Itu. Terakhir nih Pak, pesannya Pak untuk pilkada atau untuk kita semua nih, untuk podcast Bawaslu Jatim ini apa nih pesannya nih? Sekali-sekali jangan lepaskan Pancasila dalam kerangka tindak dan perilaku kita. Karena siap. Pancasila itu adalah mengayomi kita. Karena kita berpancasila artinya kita bertuhan. Karena kita bertuhan pasti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebutan lain yang diyakini kebenarannya, dan kita pasti manusia beragama. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita tidak akan melanggar peraturan. Karena apa? Percaya pada surga yang tidak tampak aja percaya kok itu loh. Sehingga dia takut untuk Pak. terima apapun hadiah maupun ancaman. Kalau dia masih diancam takut, berarti kamu tidak bertuhan sungguh-sungguh dong. Masih takut dengan makhluk ancaman. Kira-kira itu untuk sahabat-sahabat Bawaslu, tetap semangat. Mari kita beribadah sesuai dengan amanah yang sudah
kita sampaikan saat kita diangkat dan disumpah sebagai penyelenggara pemilu. Untuk masyarakat Jawa Timur, selamat berpesta demokrasi dalam kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto sudah hadir di podcast kami. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang mungkin mendengarkan.